Hari keempat diselenggarakannya tes Genos C19 sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Calon penumpang lebih memilih tes Genos dibandingkan rapid test antigen karena proses pengambilan sampel yang lebih nyaman. Antrian calon penumpang yang akan menjalani tes Genose COVID-19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta cukup panjang. Tes Genose COVID-19 menjadi salah satu alternatif tes COVID-19 selain rapid test antigen bagi calon penumpang yang akan menaiki kereta api jarak jauh. Sejak pagi hingga Sabtu siang, sudah lebih dari 200 calon penumpang yang menjalani tes Genose sebagai syarat perjalanan. Nah, secara total sejak tanggal 3 Februari sampai dengan kemarin tanggal 5 Februari layanan Genos diberlakukan di Stasiun Pasar Senen. Ini sudah sekitar 2.300 pengguna jasa yang mengikuti layanan tes Genos untuk sebagai salah satu syarat naik KA jarak jauh ya, syarat untuk memiliki berkas kesehatan naik KA jarak jauh. Dan seperti yang kita ketahui sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 11 sendiri, untuk dapat menggunakan KA jarak jauh, seluruh pengguna jasa harus dapat memenuhi syarat, salah satunya memiliki berkas pemeriksaan kesehatan terkait deteksi COVID-19. Di hari keempat pemberlakuan tes, Stasiun Pasar Senen menambah 4 alat tes karena tingginya minat calon penumpang. Selain harga yang lebih murah, pengambilan sampel tes Genose lebih nyaman ketimbang rapid test antigen. Yang pasti karena murah ya, dan lagi juga kita tidak perlu merasakan sakit, karena yang waktu itu sempat pakai antigen dan itu tuh sebenarnya sakit sih. Iya. Nantinya dalam kurun waktu 3 hingga 5 menit calon penumpang bisa mengetahui hasil dari Genose COVID-19 ini apakah positif atau negatif. Sementara untuk harga tes Genose di stasiun sebesar Rp20.000, lebih murah dari rapid test antigen yang Rp100.000. Dari pengujian itu diketahui tingkat akurasi Genose mencapai 97%. Dan jika hasilnya positif, calon penumpang akan diarahkan ke ruang isolasi untuk ditangani secara lebih lanjut dan tiket kereta yang dimilikinya akan dibatalkan dan dikembalikan biayanya. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta banjir pesanan alat tes COVID-19 Genos. Selain dipesan rumah sakit, Genos juga dipesan instansi pemerintah. UGM Science Technopark yang merupakan tempat pembuatan alat deteksi COVID Genos di Sleman, Yogyakarta makin sibuk menyusul banyaknya permintaan alat deteksi cepat COVID-19 berbasis hembusan nafas, dan Genos C19 saat ini banyak digunakan berbagai pihak. Dalam sebulan, pihak UGM memproduksi 3.000 Genos. Jika permintaan semakin meningkat, maka pihak UGM akan bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar. Selain dipesan rumah sakit, alat deteksi cepat Genos C19 juga dipesan instansi pemerintahan. Pemirsa, hari pertama pelaksanaan ganjil genap akhir pekan di Bogor, Jawa Barat, puluhan kendaraan diminta putar balik karena plat nomor yang tidak sesuai. Dari puluhan kendaraan yang diminta putar balik, salah satunya pedangdut Ayu Ting Ting yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan meminta maaf. Di titik checkpoint gerbang tol Bogor, dalam 1 jam puluhan kendaraan terjaring razia ganjil genap. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan petugas, melainkan hanya diminta putar balik ke arah Jakarta. Tidak ada pemberian sanksi lantaran baru hari pertama pemberlakuan ganjil genap. Jadi belum sampai lagi, jadi kalau untuk kendaraan kita akan putar balikan. Kan sudah ada pengecualian dan sebagainya, tidak mengganggu mobilitas dan sebagainya. Nah, ini bukan ganjil genap dalam rangka kemacetan lalu lintas. Ini tentang protokol kesehatan. Maka sanksinya pun adalah protokol kesehatan. Sudah diatur dalam peraturan wali kota, bagaimana sanksinya, ya mungkin nanti ada sanksi sosial, ada nanti sanksi denda dan sebagainya, itu yang kami lakukan. Sementara itu, Wali Kota Bima Arya yang memantau langsung jalannya aturan ganjil genap menyebut, evaluasi efektivitas sistem ganjil genap akan dilakukan pada pekan depan. Ini masih banyak yang itu, yang kalau kita lihat jalur yang ke kiri yang langsung masih jauh lebih banyak. Berarti secara umum sosial sudah sampai, beberapa kita minta putar balik menerima, berarti nggak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau ada tujuan jelas tadi ya, bekerja misalnya atau pulang ke rumah dari Jakarta, ya silakan lanjut. Dari puluhan kendaraan yang terjaring razia ganjil genap, pedangdut Ayu Ting Ting juga terjaring razia.
kendaraan Ayu yang berplat ganjil diberhentikan dan diminta putar balik oleh petugas saat akan memasuki kota Bogor. Menurut Ayu, dirinya tidak mengetahui adanya aturan ganjil genap akhir pekan yang diberlakukan kota Bogor. Ayu pun meminta maaf dan mengikuti arahan petugas untuk putar balik. Pemirsa, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto membuat terobosan baru dengan membentuk dan meresmikan Golkar Institute. Golkar Institute akan menjadi sekolah pemerintahan dan kebijakan publik berbasis partai pertama di Indonesia yang nantinya mencetak politisi berkualitas. Mencetak kader-kader yang inovatif, cerdas, kreatif, dan bermartabat, serta memiliki intuisi politik menjadi tugas partai politik dalam rangka pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, Partai Golkar membuat terobosan baru di kancah perpolitikan tanah air. Digelar secara virtual, Partai Golkar meresmikan Golkar Institute untuk melahirkan kader-kader partai yang memiliki kearifan jiwa, pemahaman kebijakan yang canggih, serta kemampuan leadership yang efektif. Para kader yang terpilih nantinya akan mengikuti kursus singkat berbasis 3 pilar, yaitu kepemimpinan, politik, dan ekonomi. Kita akan mendorong agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, Golkar Institute dengan jaringan nasional dan internasional yang luas akan tampil sebagai lembaga pendidikan dan riset politik yang paling disegani di tanah air. Langkah Partai Golkar ini mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo di tengah makin besarnya tantangan bangsa dan negara ke depan. Saya menaruh harapan besar pada Golkar Institute untuk melahirkan lebih banyak kader-kader partai yang berkualitas dan berintegritas, yang siap berkolaborasi dengan elemen bangsa yang lain. Golkar Institute menjadi bentuk komitmen Partai Golkar dalam memajukan bangsa lewat pendidikan dan inovasi politik untuk mendorong perkembangan partai politik di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.